Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya untuk kabarnya. Untuk tadi di perjalanannya bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, jadi di perjalanan tadi lancar gitu ya. Oke, baik. Nah untuk kamu sendiri untuk kesibukannya apa nih gitu ya? Masih sekolah atau apa? Masih sekolah. Oke, masih sekolah gitu ya. Sekolahnya SMK atau SMA? SMK Kelas berapa? kelas 10. Masih kelas 10 gitu ya. Mengikuti ekskul kayak gitu udah sendiri? Ekskul futsal. Ikut futsal gitu ya. Futsal aja atau ada yang lain? Futsal aja. Oke, baik. Jadi futsal aja gitu ya untuk ekskulnya. Nah, baik di sini izin mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Izinkan perkenalkan nama Teteh Lena Yuliana, Teteh dari Universitas Muhammad Tasikmalaya. Nah di sini Teteh untuk mempraktikkan ya praktikum konseling gitu. Nah sebelumnya untuk Teh Impam sendiri udah diisi gitu ya? Oke, diisinya sama Adam sendiri atau bagaimana? Sendiri. Oke, jadi sendiri ya diisinya sama Adam sendiri. Baik. Nah untuk sesi konseling, Anda pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Belum. Jadi ini pertama kali gitu ya. Oke, sama Teteh dijelasin terlebih dahulu ya. Untuk sesi konseling itu adalah proses bantuan yang dimana untuk menyelesaikan masalah yang bersama-sama gitu. Jadi untuk mencari solusinya itu bersama-sama gitu, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada rasakan seperti itu. Nah di sesi konseling ini juga ada asas-asas ya, yang dimana asas-asas ini ada asas-asas keterbukaan yang dimana ada terbuka gitu ya, mengatakan permasalahan dan ada juga terbuka. Dan di sini juga ada asas kesukarelaan yang dimana ada sukarela gitu datang ke sini, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi dari dorongan diri sendiri ada begitu. Dan di sini ada asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan ini masalah yang ada ceritakan kita itu rahasia gitu. Jadi tidak diberitahu ke siapa-siapa, jika pun ada mengizinkan untuk diberitahu permasalahan Adam ini kepada teman atau orang tua Adam, apakah diperbolehkan atau cuma kita aja gitu untuk permasalahan yang ada. Kita aja. Oke, jadi cukup kita aja gitu ya untuk komunikasi untuk kepercayaannya gitu ya. Oke. Nah di sesi konseling ini juga ada 4 sesi ya. Nanti kalau nanti ada mau tambah sesi, nanti kita kondisikan terlebih dahulu. Nah di sini juga ada waktunya. Untuk waktu prosesnya itu sekitar 40 sampai 40 menitan gitu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi dulu? Ini sudah cukup. Oke. Jadi sudah cukup mungkinnya. Nah, oke, baik. Nah untuk permasalahan yang ada rasakan gitu, yang diceritakan ada yang permasalahan yang ada ini Ya sering merokok. Oke, jadi sering merokok gitu ya. Sering nah di sini juga Teteh mau minta izin ya untuk merekam dan juga untuk mencatat gitu. Kalau nanti ada hal yang penting. Nah sekarang boleh diceritakan nih permasalahan yang Anda merasakan gitu. Apa permasalahannya? Itu dan kok. Jadi ceritakan kepada Awalnya teh ini teh Adam teh iya sering bergaul sama teman-teman yang merokok. Terus Adam teh iya
penasaran sama rasa rokok itu bagaimana. Terus Adam teh mulai coba-coba terus keterusan sampai sekarang. Oke, baik. Jadi kamu apa ya, bergaul atau berteman dengan orang-orang yang sering merokok gitu ya, dan juga kamu ada sedikit mau mencoba gitu ya rokok itu seperti apa, dan kamu mencobanya dan keterusan gitu ya untuk merokok seperti itu. Nah, untuk merokoknya Adam ini ada waktunya nggak, kayak sehari itu berapa kali mungkin? Sehari teh kadang 1 kali atau 2 kali. Nah, jadi dalam sehari itu Adam bisa merokok 1 kali ya, ataupun mungkin 2 kali gitu ya dalam sehari itu. Nah, kalau seminggu nih waktunya kadang seminggu itu full atau bagaimana? Jarang. Jadi kalau dalam seminggu itu mungkin jarang ya, jadi nggak full seminggu gitu ya. Nah, untuk merokok ini ada dari pas kapan gitu coba-cobanya? Dari pas kelas 9. Berarti kelas 9 itu SMP mungkin ya. Ya. Adam mencoba untuk apa ya, merokok gitu ya dari teman-teman Adam gitu ya. Oke. Kalau pas kelas 9 itu ada apa ya, seringat Adam nggak kelas 9 itu dalam sehari teh bisa berapa banyak rokok gitu? Sekitar 3. Itu teh pas kelas 9 gitu ya. Jadi Adam kelas 9 ini bisa menghabiskan 3 rokok gitu dalam sehari. Ada gak itu dampak dari rokok ini bagi tubuh Adam? Sering ngap, terus dia batuk, sering kecapean. Jadi tadi Adam dampaknya ada apa kayak menyebutkan gitu ya, sering mungkin sesak napas mungkin, dan juga batuk, dan juga kecapean gitu ya dari dampak merokok ini seperti itu. Ada yang lain ya dampaknya dari bagi Adam? Atau itu aja? Itu aja. Ya itu aja. Baik. Kadang dia teh jarang makan teh. Oke, jadi makan juga jadi jarang gitu ya. Ini teh sudah ada mencoba rokok atau bagaimana? Mencoba rokok. Oke, jadi sesudah mencoba rokok, jadi Adam ini apa ya? Jadi jarang makan gitu ya. Kalau biasanya Adam makan dalam sehari itu beberapa kali? 3. Oke, 3 kali. Karena adanya mencoba rokok ini, jadi berapa kali itu Adam dalam sehari kalau makan? Kadang 2 kali, kadang 1 kali dari teh. Ya, jadi adanya apa ya, Adam pernah mencoba merokok ini, Adam ada dari makan yang tadinya 3 kali, sering kalau udah mencoba rokok ini ada 2 kali ataupun sekali gitu ya. Sempet gak pernah makan nggak? Baik. Jadi dalam saat itu Adam pernah ada sempat tidak makan gitu ya karena rokok ini. Kalau Adam sendiri rokok ini menghabiskannya kira-kira kalau dalam seminggu ada gak 1 bungkus gitu? Pernah atau 1 bungkus rokok habis gitu? jadi ada dibagi-bagi sama aja teman. Oke. Jadi dalam 1 minggu itu Adam apa ya, mungkin pernah gitu ya menghabiskan 1 bungkus rokok gitu ya dalam 1 minggu. Tapi itu juga ini bagi-bagi gitu ya dengan teman-teman Adam gitu ya di sekolah. Kalau di sekolah juga sering merokok gitu, atau Tidak ada sebab.
Oke, jadi merokoknya itu di rumah atau di tempat mana nih? Kadang di rumah, kadang di luar. Jadi pas waktu main dengan teman-teman mungkin ya merokoknya itu. Jadi di sekolah itu tidak gitu ya. Oke, baik. Nah, dalam sesi koneksi ini apa yang tujuan yang ingin ada capai gitu dalam sesi koneksi ini? Ingin berhenti merokok. Berhenti merokok. Ada lagi tujuannya selain ingin berhenti merokok? Jadi tujuan Adam ini ingin berhenti merokok gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika tujuan ini tercapai gitu ya, akan jadi pribadi yang seperti apa gitu Adam nantinya kalau sudah berhenti merokok? Hidup akan lebih sehat, badan juga sehat. Jadi jika tujuan ini tercapai ini Adam akan jadi pribadi yang mungkin hidupnya lebih sehat dan juga badan Adam juga lebih sehat, mungkinnya seperti itu. Karena kan tadi Adam menyebutkan ya penyebab dari merokok ini Adam jadi sering capek dan juga sering sesak napas dan juga mungkin kelelahan mungkin ya gitu. Faktor dari rokok ini selain dari yang tadi Adam sebutkan ya kayak sesak napas yang gitu, yang sering sakit, yang juga mungkin tadi Adam jarang makan gitu ya. Ada lagi ya faktor dari rokok ini gitu, yang mempengaruhi Adam gitu, dalam kehidupan sehari-hari Adam atau mungkin dalam Tidak ada. Jadi faktornya mungkin itu ya untuk tadi ada sesak napas dan juga badan Adam jadi lebih lelah mungkin ya, gampang lelah seperti itu. Nah, apakah Adam ada alasan tersendiri gitu untuk merokok itu gitu? Alasan Adam untuk merokok apa gitu? Kita ingin dia coba-coba merokok. Oke, jadi untuk alasannya mungkin Adam coba-coba gitu ya, karena mungkin jadi penasaran gitu Adam rasa rokok itu seperti apa gitu. Kalau dari teman atau ada paksaan gitu gak atau dari teman? Kadang. Paksaannya seperti apa gitu? Ya seperti cobain gitu. Paksa nyobain. Jadi tadi juga ada paksaan gitu ya dari teman suruh untuk mencoba rokok itu sendiri seperti itu. Tentunya untuk Adam sendiri gitu ya, ada tidak kelebihan dan juga mungkin dari kekurangan merokok ini menurut Adam? Untuk kelebihannya menurut Adam merokok ini apa? Tidak ada artinya untuk kelebihannya. Kalau kekurangannya dari merokok ini Adam apa? Sering ya bolos gitu. Oke, jadi untuk kekurangannya sering bolos gitu ya, karena mungkin minta uang jajan Adam sendiri gitu ya karena untuk membeli rokok tersebut gitu ya. Oke. Ada lagi gak kekurangan menurut Adam merokok ini? Ya. Oke, jadi kekurangannya mungkin sering boros gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk uang jajan Adam sendiri ini apakah semuanya diberikan kepada untuk uang jajan Adam sendiri ini diberikan semuanya untuk rokok atau disisihkan gitu?
disisihkan. Oke, jadi mungkin ada disisihkan untuk beli makanan atau untuk makan gitu ya. Baik. Nah, jika kita skalakan ya, yang dimana 0 ini yang oke, baik, jika kita skalakan 0 sampai 10 ya, yang dimana berarti 0 itu Adam merasa apa ya, tidak perlu dan perubahan itu tidak penting gitu. Nah, untuk Adam sendiri merokok ini ada gak kayak rasa takut untuk dijauhi sama teman karena Adam tidak mengikuti suruhan teman itu? Kan tadi Adam menyebutkan ya, merokok ini kayak diajak sama teman gitu. Ada gak Adam kayak rasa takut untuk tidak ditemani gitu, kalau tidak dituruti keinginan teman Adam? Ada. Oke, jadi ada gitu. Apa gitu, seperti apa? Dijauhi. Oke, jadi kalau Adam nggak menuruti kemauan teman Adam sendiri gitu ya, mungkin Adam akan dijauhi sama teman, dan juga Adam tidak ditemani gitu ya oleh teman Adam gitu, karena Adam tidak mau merokok itu. Karena itu Adam mungkin mulai mencobanya gitu ya untuk merokok seperti itu. Oke. Nah, jika kita skalakan ya dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu kamu atau Adam ini merasa tidak perlu dan perubahan gitu, dan tidak penting perubahan itu untuk Adam. Dan angka 10 itu berarti kamu atau Adam ini butuh untuk melakukan perubahan gitu, dan perubahan itu sangat penting bagi Adam. Adam ada di angka berapa gitu? Ke 10. Ada berarti ada di angka 10. Angka yang sangat besar gitu ya. Jadi kamu merasa butuh gitu ya untuk melakukan perubahan dari merokok ini gitu ya. Kenapa gitu Adam memilih angka 10? Ya, ingin berubah Karena ingin agar tidak merokok lagi. berubah dan juga tidak merokok lagi gitu ya. Ada lagi gitu alasannya Adam dari ingin berubah dan juga tidak merokok lagi? Agar tidak bermalas-malasan. Jadi Adam memilih angka 10 ini karena Adam ingin berubah kan, dan juga dari berhenti gitu ya dari merokok ini, dan juga tidak malas-malasan gitu ya untuk merokok ini. Oke, baik. Dan tadi juga Adam menyebutkan boros gitu ya karena merokok ini. Jadi Adam memilih angka 10 itu mungkin itu mungkin ya. Oke, kita sekarang kembali ya, yang dimana 0 ini sampai 10, yang dimana 0 itu kamu sangat atau Adam ini sangat tidak percaya diri gitu untuk melakukan perubahan, dan 10 itu Adam sangat percaya diri untuk melakukan perubahan. Ada di angka berapa? 8. Kayak 8. Jadi Adam ada mulai percaya diri untuk melakukan perubahan itu mungkin ya. Kenapa Adam memilih angka 8? Karena percaya akan ada perubahan. Jadi Adam memilih angka 8 ini karena Adam percaya ya terhadap diri Adam sendiri untuk nantinya ada perubahan gitu dari berhenti merokok ini, seperti itu. Nah, selain itu ada lagi gitu? Udah cukup. Di sini di depan Adam sudah ada kartu-kartu ya,
yang berisi nilai-nilai penting dalam melakukan perubahan perilaku Adam. Nah, Adam boleh pilih beberapa kartu yang menurut Adam ini penting dalam hidup Adam. Ini ya, nanti mulai lebih dari 2 juga. Oke. Yang ini ya, balik kartu ini. Baik, di sini ada memilih 3 kartu ya. Yang di sini ada kartu percaya diri, kerja keras dan juga kemajuan. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Di sini mulai dari kartu percaya diri dulu. Apa gitu? Kenapa ada memilih kartu percaya diri ini? Karena ya Adam percaya diri ya akan berubah dari yang sebelumnya merokok jadi tidak merokok. Jadi Adam memilih kartu percaya diri ini akan percaya gitu ya terhadap diri Adam sendiri, akan berubah dari yang sebelumnya merokok jadi tidak merokok, seperti itu. Nah, di sini juga ada kartu kerja keras nih. Kenapa Adam memilih kartu kerja keras gitu? Karena ya Adam dia berusaha untuk meninggalkan ya pergaulan yang tidak baik. Jadi Adam memilih kartu kerja keras ini. Adam akan berusaha gitu ya meninggalkan pergaulan yang tidak baik gitu ya, kayak tadi untuk merokok mungkin ya, seperti itu. Nah, yang di sini juga untuk pergaulan tidak baiknya ini seperti apa gitu? Teman-teman yang merokok, merokok gitu ya. Ada lagi nggak selain merokok gitu pergaulan tidak baik? yang teman-teman yang sering begadang. Jadi teman-teman yang atau apa ya, tidak baik ini juga ada yang kayak merokok dan juga ada begadang gitu ya. Pergaulannya mungkinnya seperti itu. Nah, untuk Adam sendiri ini apakah sering begadang atau belum? Kadang. Jadi Adam ini untuk kadang-kadang gitu ya begadang. Nah, begadangnya ini apakah karena main atau apa gitu begadang? Main. Main. Kayak Mobile Legends mungkin ya, Mobile Legends atau gimana? Mainnya seperti apa? Kayak nongkrong gitu. Jadi begadang ini main nongkrong seperti itu mungkin ya. Nah, di sini juga ada kemajuan gitu ya, yang dimana kartu kemajuan. Kenapa Adam memilih kemajuan? Karena ya kalau berhenti menurut akan lebih maju, terus jadi lebih fokus belajar lebih sungguh-sungguh. Jadi ada memilih kartu apa ya, kemajuan ini Adam akan lebih maju gitu ya, dan juga Adam akan menjadi lebih fokus Belajar. Fokusnya karena belajar gitu ya, dan akan sungguh-sungguh untuk lebih fokus gitu ya untuk kedepannya belajar seperti itu. Kalau dari rokok ini sendiri
kenapa ada menyebutkan agar lebih fokus gitu? Apakah sebelumnya tidak fokus gitu atau? Kadang suka tidak fokus. Hmm. Jadi Adam ini kadang tidak fokus gitu ya saat atau belajar atau? Terus sering ya, kadang sering ngantuk gitu. Oke. Sering ngantuk gitu ya, dan Adam juga merasakan sering ngantuk dan juga sering fokus dalam tidak dalam belajar gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, tidak fokusnya ini apakah sedang belajar dalam belajar atau dalam beraktivitas yang lainnya mungkin? Dalam belajar sama kelas lainnya. Oke, jadi tidak fokusnya dalam belajar dan aktivitas lainnya seperti itu. Yang seperti apa itu aktivitas lainnya? Jadi ya, kita olahraga gitu. Oke. Jadi tidak fokusnya ini dalam olahraga juga gitu ya. Nah, tadi Adam udah menjelaskan dan juga memilih dari kartu-kartu nilai ya, dan di sini Adam memilih gitu ya 3 kartu-kartu ini, yang dimana Adam ini ada kartu kepercayaan diri, kemajuan dan juga kelas, yang dimana percaya diri ini Adam akan percaya diri gitu ya untuk berubah dari yang sebelumnya merokok dan akan berhenti gitu ya untuk merokok. Dan di sini juga ada kerja keras, yang dimana ada menyebutkan akan apa ya, berusaha dan kerja keras gitu untuk meninggalkan pergaulan yang tidak sehat menurut Adam seperti itu. Dan ini ada kartu yang tadi ada kemajuan, dimana Adam ini akan lebih maju mungkin ya, dan juga jadi lebih fokus untuk dalam hal belajar maupun dalam hal olahraga, karena kan Adam mungkin mengikuti ekskul futsal gitu ya, dan akan sungguh-sungguh gitu ya dalam melakukan perubahan yang Adam akan capai gitu ya. Oke. Nah, dari ketiga kartu ini nih, menurut Adam gitu, pilih dari salah satu ya kartu yang mana gitu? Percaya diri. Oke, jadi kartu percaya diri gitu ya. Kenapa gitu Adam memilih kartu percaya diri ini? Karena ya Adam sangat percaya kepada diri Adam, akan ia melakukan perubahan. Ada lagi? Atau udah segitu mungkin? Oke, jadi Adam memilih kartu percaya diri gitu ya, karena Adam sangat percaya diri kepada diri Adam sendiri akan perubahan itu mungkin ya. Nah, untuk itu kalau kan tadi Adam menyebutkan gitu ya, untuk akan meninggalkan pergaulan yang tidak sehat itu ya, seperti itu. Oke. Untuk teman-teman Adam sendiri ini di sekolah gitu ya, apakah Adam apa ya, dengan teman-temannya rasanya baik atau bagaimana? Baik. Oke, baik, seperti itu. Jadi mungkin nggak jogging atau apa gitu. Oke. Nah, di sini Teteh akan apa ya, memberikan tugas rumah kepada Adam. Nah, di sini ada tabel persiapan perubahan. Di sini ada dampak negatif dari merokok. Nanti Adam tulis dan hal yang perlu dilakukan gitu, atau perubahan yang perlu Adam melakukan gitu ya. Nanti ditulis di kolom gitu. Ya, untuk tugas rumah. Ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Yang ngerti untuk tugas rumahnya?
hal yang perlu dilakukan teh ya kemana. Nah, jadi kan dampak negatif rokok itu seperti apa? Mungkin Adam nanti tuliskan. Nah, hal yang perlu dilakukan nih seperti Adam akan lebih fokus nantinya atau bagaimana seperti itu. Ya. Oke, nah, jadi nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi sudah ya. Nah, untuk mungkin di bukan sekian gitu ya untuk sesi konseling hari ini gitu. Nanti untuk sesi selanjutnya kita kita kondisikan lagi ya. Nanti Teteh kasih tahu untuk jadwalnya dan di hari apanya gitu. Nanti diinfokan kepada Adam. Baik, Teteh tutup ya untuk sesi konseling hari ini. Terima kasih kepada Adam sudah mau untuk menyempatkan gitu ya untuk datang ke sesi konseling hari ini. Dan juga udah mau nih dari dalam diri Adamnya perubahan gitu ya untuk Adam sendiri seperti itu. Dari tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.